Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di dalam tafsir surah An-Nazi'at. Kemarin sampai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-3, wasabihati sabha ya. Sekarang yang ke-4, beberapa ayat ikhwah yang menerangkan kepada kita, masih menjelaskan perkara yang inti dan memang selalu menerangkan yang pokok. Apa itu? Adanya al-ba'su ba'dal maut. Adanya apa? Al-ba'su ba'dal maut. Jadi adanya kehidupan kembali setelah kematian. Dan masalah ini selalu aja sepanjang masa orang-orang yang kafir mengingkarinya, ya. Orang-orang kafir mengingkarinya. Makanya semua kita harus meningkatkan ilmu sehingga bisa yakin yang menghilangkan keraguan yang ditimbulkan oleh adanya syubhat, ya kan? Penunjukan al-ba'su ba'dal maut, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di surah An-Nazi'at ini, yaitu dia Ta'ala menjelaskannya dengan pernyataan ada al-ba'su ba'dal maut, namun pernyataannya diyakinkan, dikuatkan dengan sumpah yang 5 sumpah. Dari An-Nazi'ati gharqa, yang kedua An-Nasyitati nashta, yang ketiga as-sabihati sabha, yang keempat sekarang fas-sabiqati sabqa. Ya, dibaca Abdul Ghani, fas-sabiqati sabqa. As-sabiqati sabqa, ya. Tasbiku terjemahnya arwah. Terus yang kelima, yang kelima mengatur urusan dari langit ke bumi
Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ini 5 macam sumpah dari macam-macam malaikat yang mulia, yang mana Dia Ta'ala bersumpah dengan perbuatan-perbuatan malaikat yang mulia, yang mana mereka para malaikat semuanya disebut di sini, mereka adalah betul-betul melaksanakan perintah Allah dengan baik dan bersegera, ya kan? Dan bersegera. Dari an-nazi'at, an-nasyitot, as-sabihat, juga apa? As-sabiqat, ya. Juga al-mudabbirati amro. Itu adalah para malaikat yang dengannya Dia Ta'ala bersumpah. Dan mereka semua makhluk-makhluk yang mulia, yang tunduk patuh melaksanakan sebagaimana sifat-sifat mereka di situ, sebagaimana perbuatan di situ, yang mencabut arwah orang kafir dengan kuat, yang mencabut arwah orang mukmin dengan lemah lembut dan mudah, malaikat yang turun dari langit dengan cepat karena perintah Allah, malaikat yang bersegera membawa ruh-ruh orang mukmin ke surga, malaikat yang mengatur segala urusan dengan perintah Allah dari langit ke bumi. Ya. Semua itu besar, semua itu agung. Maka menunjukkan maha agungnya yang mengatur mereka, yang memerintah mereka. Nah, itu. Sehingga itu menunjukkan perkara yang pasti adanya hari kiamat, yang itu merupakan isi sumpah. Ayo dibaca isi sumpahnya, Miftah. Yauma tarjufur rajifah. Ar-rajifatu an-nafhatul lati taqtaribu minha al-ardu wa hiya nafhatul ula nafhatul mauti. Ar-rajifah guncang, an-nafhatul tiupan yang mengguncang darinya bumi, dan dia adalah tiupan yang pertama, tiupan kematian. Terus mengiringi yang pertama yang datang setelahnya, dan dia adalah tiupan yang kedua sampai manusia bangkit dari ketika dari kuburnya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Setelah bersumpah dengan 5 perbuatan malaikat yang sempurna ketundukannya kepada Dia Ta'ala, menunjukkan adanya al-ba'su ba'dal maut,
yaitu yauma tarjufur rajifah. Pada hari ketika tarjufur rajifah, apa itu? Ketika an-nafkhah allati tataribu minhal ardu. Guncangan yang pertama yaitu tiupan, ketika dengan tiupan itu bumi berguncang, yaitu an-nafkhatul ula, namanya nafkhatul maut. Itu ikhwah. Demikian tentunya kita beriman, ya, kita percaya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua orang yang bertakwa, orang yang mengerti keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti yang sudah terjadi. Jadi kita jangan pusing dengan yang belum terjadi, bingung. Tapi dengan apa yang belum terjadi, selagi itu berita dari Dia Subhanahu wa taala, wahyu Allah, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Itu adalah khairon, adalah kebaikan. Dengan bukti yang sudah terjadi itu. Dengan bukti seperti yang dibahas kemarin di dalam surah An-Naba, ya kan? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja, dan seterusnya. Itu bukti-buktinya sangat agung sekali, itu besar sekali, sehingga ketika kita udah sampai An-Naba rampung, ya sekarang kembali An-Nazi'at, genti membahas masa yang akan datang. Maka hilangkan keraguan, nyatakan semua yang Allah firmankan pasti hakun, seperti haknya apa yang sudah dibuktikan oleh yang sudah terjadi. Itu kan yang terjadi. Makanya kita harus mengulang, memahami kembali, jangan lupa bukti-bukti. Berapa bukti kemarin An-Naba? 11, 6 sampai 16. Ya kan, 6 sampai 16 itu kan bukti-bukti yang terjadi, ya kan? Itu bukti yang terjadi. Yang pertama, dihamparkannya bumi. Yang kedua, ditancapkannya gunung. Yang ketiga, dijadikannya manusia, semua makhluk hidup dari tetes sperma tapi semua punya jodoh, ya kan, pasangan gitu. Kemudian tidur dimanapun berada, rebah tidur, ternyata menghilangkan lelah, memulihkan tenaga, kekuatan. Nah, itu kan diingat terusnya semua adalah apa yang terjadi sampai yang terakhir Dia Ta'ala menurunkan hujan. Hujannya bukan dari awan blek tapi awan diperas. Maka lafadznya apa? Minal mu'syirat. Ya kan, minal mu'syirat, kan itu kan. Itu jadi itu juga hikmah Dia Ta'ala, bagaimana awan bergumpal-gumpal di atas tapi yang jatuh bukan gumpalan awan. Dan siapa yang menahan awan di atas? Dan awan berkembang biak atau dikembang biakkan di atas oleh Dia Ta'ala dengan kembang biak yang sangat tebal, yang sangat banyak, tapi tetap yang jatuh hanyalah percikan-percikan air. Itu semua bukti-bukti yang kita lihat. Nah, makanya kita kembali ke An-Nazi'at, jangan piye-piye tapi cukuplah melihat apa yang sudah terjadi sebagaimana dalam surah An-Naba. Maka yakinlah itu untuk dasar memahami apa yang akan terjadi. Harus kita sami'na wa ata'na, katakan apa yang Allah beritakan pasti hakun. Ya, pasti hakun kan gitu. Pasti hakun. Memang diterangkannya bukti-bukti yang sudah terjadi itu untuk pijakan, memahamkan hamba untuk mudah menerima berita yang belum terjadi. Ya, untuk menerima berita yang belum terjadi kan itu ya.
Ya masalah tiupan, gimana kok tiupan? Iya itu udah terserah dia Ta'ala. Bagaimana caranya? Kok bahas tiupan, gimana tiupan akan menghidupkan kita? Wong juga kita sekarang juga nggak paham bagaimana cara dia menciptakan kita. Ini buktinya jadi pasangannya Pak ya. Jadi apa Pak? Pasangannya orang guru dadi sak pasangannya gitu. Dadi sak kompletan dan pasangannya jadi kan itu jadi semua kan itu ya gitu. Itu jamaah. Ya begitu. Itu tiba yang pertama, yauma tarjufur rajifah. Kemudian tatsba'uhar radifah, diikuti tiupan yang kedua. Itu diikuti tiupan yang kedua, yaitu hina yaqumun nasu ahya'an. Manusia berdiri di dalam keadaan hidup dari kuburannya ya. Itu tatsba'uhar radifah. Ya kita mengatakan itu mudah bagi Allah. Ya kan? Mudah bagi Dia Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang susah dan sulit bagi Dia Subhanahu wa ta'ala. Yuk lanjut Thayyibi. Qulubun yauma idzin wajibatun muqtaribatun khashi'atun yaquluna inna lamarduduna fil akhirah raji'una ilal ardi wal hayatu ba'dal mauti wajibatun berguncang takut Ya. Mutaribah, khasyi'ah. Ya. berguncang takut Khasyi'ah khusyuk ya. Iya. Khusyuk tertunduk ya kan? inna lamarduduna fil akhirah mereka kembali ke bumi dan hidup setelah kematian. Ya. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kemuliaan Al-Qur'an jemaah mampu menjelaskan kepada kita, mampu menerangkan kepada kita peristiwa nanti yang akan terjadi, ya kan? Mampu menjelaskan peristiwa yang akan terjadi. Makanya Al-Qur'anul Karim, ya, mampu menjelaskan kejadian nanti saat itu apa jemaah. Al-Qur'an terangkan ya. Allah berfirman, qulubu yauma idin wajifah absaruha khasyiah. Jadi yauma idin apa yauma idin? Apa yauma idin? Hari itu. Hari itu pada hari ditiupkannya sangkakala yang kedua, ada kulubun wajifatun. Ada kulubun wajifatun. Ada beberapa hati atau banyak hati, ya kan? Ada banyak hati. Banyak hati di hari itu wajifatun. Apa hatinya? Wajifatun muttaribatun khasyiah. Ya kan? Hati-hati waktu itu apa jemaah, hatinya guncang. Hatinya guncang. Jadi hatinya tak menentu. Tak menentu. Hatinya tak menentu. Tak menentu dan tertunduk. Tak menentu tertunduk. Mengapa?
Ya tentu karena min syiddati ma tara wa tasma. Min syiddati ma tara wa tasma. Karena dahsyatnya berbagai peristiwa yang dia lihat dan yang dia dengar. Jadi di hari itu mendengar dan melihat berbagai peristiwa yang besar sehingga hatinya enggak jelas, hatinya goncang enggak karuan, itu kan? Goncang enggak karuan. Nah, hati-hati yang seperti itu, hati-hati yang demikian, apa jamaah? Absaruha khasyiah. Absaruha khasyiah, apa itu? Mubtada dan khobar jumlatun ismiyah fi mahali fi mahali raf'in khobar mubtada, ya kan? Mubtadanya kan kulub, mubtadanya kulub, wajifatun naat, hati-hati yang wajifah, kan gitu. Hati-hati yang wajifah pada hari itu, gitu. Hati-hati para hati maksudnya para hati maksudnya, jangan hati-hati bermakna waspada, maksudnya para hati ya, gitu. Para hati yang wajifah, yang guncang, yang tertunduk pada hari itu, absaruha khasyiah. Gitu, absaruha khasyiah, gitu. Absaruha khasyiah, nah, gitu. Pandangan mereka, gitu. Pandangan mereka, pandangannya apa? Pandangan khasyiah, pandangan terhina, pandangan khusyuk tertunduk, pandangan khusyuk tertunduk, ya, tertunduk terhina. Jadi hati mereka sudah dikuasai ketakutan. Jadi hatinya dikuasai ketakutan. Terus apa jemaah? Mereka sudah didominasi oleh penyesalan. Didominasi oleh penyesalan. Itu udah, yang ada hanya penyesalan. Itu mereka-mereka yang kufur, ya kan? Mereka-mereka yang kufur sama begitu. Khusuknya apa? Mahfud khusuknya? Hah? Kedaluarsa. Kaset ya, kedaluarsa khusuknya kan gitu ya kan? Khusuknya kedaluarsa. Kalau kita sekarang harus khusuk ya kan? Kita sekarang khusuk. Ketok nang kene linggih ngaji banyak ndi atine, astagfirullah. Ora ngerti bae ustaz. Ya ora ngerti lah, sampe ngerti atine sampean, apa ngerti enggak ada yang tahu. Kan itu. Kita harus khusyuk kan tuh kan? Kita khusyuk. Menghadirkan hati kita mempelajari kalamullah, ya kan? Mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk, dengan penglihatan yang tertunduk kan gitu. Tertunduk kita ke sini. Karena inilah kita tunduk, ini keagungan Dia Subhanahu wa taala, apa yang Dia firmankan. Sehingga kita khusyuknya apa? Pada waktunya, kan? Pada saatnya. Jangan khusyuk yang ya sudah pahit kan itu. Kalau khusyuk di sana nanti ya khusyuk, tapi karena sudah terlambat ya enggak berguna. Tidak berguna. Ya khusyuk kerja keras banting tulang tapi enggak berpahala. Hanya menjalani siksaan. Hanya menjadi siksaan. Kalau di dunia kita khusyuk, yang kita ungkapkan dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kita khusyuk, tunduk patuh. Ya memang juga kerja keras ya kan? Kerja keras, gimana ndak gitu.
seharian kerja, ini belum pulang harus ngaji. Itu ya kerja keras juga kan itu, tapi ini enggak sia-sia karena pada waktunya, ya kan, pada saatnya ini akan membuahkan pahala dan akan menyelamatkan di kemudian hari, kan gitu. Kalau ini enggak, karena khusyuk yang terlambat, kan gitu. Itu adalah khusyuknya siapa? Khusyuknya yang qulubu yauma idzin wajifah absaruha khasyiyah, ya. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, apa mereka berkata, a inna lamarduduna fil hafirah. A inna, apakah kami lamarduduna akan dikembalikan. Akan dikembalikan. Yaitu raji'una ilal ardi wal khayati ba'dal maut, dikembalikan ke permukaan bumi, ya, dikembalikan ke permukaan bumi dan hidup lagi setelah mati, dan hidup lagi setelah mati. Nah, itu apakah begitu, ya. Ini apa jamaah, perkataan mereka-mereka yang di dunia tidak mau khusyuk. Ini orang-orang yang tidak khusyuk. Jadi orang-orang yang khusyuk itu di dunianya apa mengatakan yaqulun, mereka mengatakan gitu. Mereka mengatakan di dunia itu ya, ini yang enggak khusyuk, tapi khusyuknya nanti di yaumul kiamah. Ketika di dunia enggak khusyuk, maka dia akan khusyuk di yaumul kiamah. Ya, di dunia apa mereka? Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Jadi semasa di dunia mereka tidak melihat bukti-bukti yang besar yang sudah terjadi, seperti bukti-bukti yang kita singgung tadi. Apa? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Itu enggak dia lihat. Tapi yang dia lihat itu yang belum terjadi, yang belum jelas. Kan itu versinya gitu. Yang bisa diingkari. Jadi mengatakan aina lamarduduna fil hafirah aidza kunna idoman nakhirah. Aidza kunna idoman nakhirah itu. Ini perkataan mereka. Apakah kami memangnya besok akan dikembalikan lagi ke permukaan bumi, hidup setelah mati? Aidza kunna idoman nakhirah. Nah, gitu. Ini orang-orang kufar. Jadi orang kufar berkata seperti itu ketika di dunia. Dan mereka mengatakan demikian apa jemaah? Dalam rangka mengingkari. Mengingkari dalam rangka mendustakan, ala wajhit takdzib gitu. Yaquluna yaqulul al-kufar fid dunya gitu. Ala wajhit takdzib. Ini perkataan orang kafir waktu di dunia mengatakan seperti ini dalam rangka apa? Takdzib, mendustakan, mengingkari al-ba'su ba'dal maut dengan dalih apa? Dengan dalih aidza kunna idoman nahirah. Apabila kami sudah menjadi tulang belulang yang nakhirah, yang remuk, hancur. Sudah tulang belulang yang hancur remuk. Nah kan gitu. Gitu. Mereka demikian. Dalilnya itu, ya, dalilnya itu. Ini orang-orang yang lemah iman karena syubhat. Yang lemah iman bisa ke bawah. Oh iya, ya kok nggak mikir begitu ya? Kan udah hancur tulang belulangnya remuk. Nah kan gitu. Nah tapi kalau yang beriman mikirnya bukti sudah banyak. Penciptaan diri kita waja'alnakum aswaja. Itu kan? Waja'alnakum aswaja. Dia telah menjadikan kamu dari sperma pun berpasangan, hidup, ganteng ya toh, sing kono ya ayu, terus dilamar cocok ya.
Kan gitu. Bisa begitu. Itu kan bukti mudah bagi yang menciptakan manusia berpasangan setelah mati menghidupkan lagi. Tak peduli walaupun ketika mati sudah menjadi nakhirah. Ya kan, udah menjadi apa? Nakhirah, menjadi idoman nakhirah, menjadi tulang belulang yang hancur remuk. Masih mending ya dulu cuma sperma. Ya kan? Dulu sperma. Terus sudah pernah terjadi. Dari sperma aja jadi. Masa mustahil tulangnya remuk beluk itu jadi hidup lagi? Mana mungkin dia nggak mampu. Wong dulu aja dari sperma jadi. Kan gitu kan? Jadi. Iku sperma wae kupinge loro seimbang kiwa tengen. Iki Pak iki lho. Hah? Iki ngap kami abang. Yo kabeh padha ya ora sing beda. Ya kan. Terus lagi yang menakjubkan kok semua kok kupinge nggone padha kabeh iki lho. Kabeh kupinge padha iku ning kono nggone ra sing kleru. Ya. Semua di situ semua gitu. Semuanya sama di situ tempatnya. Nah gitu itu yang pasti. Nah itu kita harus berpijak kepada apa yang jelas. Jangan main akal sendiri. Terus dikiaskan kita apa bisa dihidupkan lagi. Sudah idoman nakhirah. Nah kan gitu itu logika orang. Nah kalau bagi Ta'ala ya gak ada yang susah. Wong kamu diciptakan kok kan gitu. Diciptakan dari apa kamu coba? Kan demikian. Itu selesai. Kita nggak ada keraguan dan kebimbangan kan gitu. Maka orang yang mukmin, orang yang yakin, dia persiapan, ya kan? Persiapan. Sedang mereka ini yang tidak yakin, nah nggak persiapan. Ya karena nggak mungkin persiapan, wong dia tidak percaya, ya kan? Namanya nggak percaya, nggak persiapan. Tahu persiapan, nggak percaya kan gitu. Nah karena nggak persiapan, apa kata mereka? Qalu tilka idan karrotun khasirah. Qalu tilka idan karrotun khasirah. Ai raja'atun khaibah. Khaibatun ghairu rabihatin, ya toh? Ya. Jadi mereka menganggap mustahil. Mustahil. Mustahil Allah Ta'ala menghidupkan manusia lagi, mengembalikan mereka sesudah mereka menjadi tulang yang hancur. Tapi itu apa jemaah? Berkata demikian mengapa mereka? Ya, karena enggak melihat bukti-bukti sudah ada, akhirnya mereka tidak mengetahui kemampuan dan keagungan Allah. Tidak tahu Allah Maha mampu. Jadi kalau orang melihatnya cuma tulang belulang yang hancur, ya dia nggak ngerti Allah Maha mampu. Kalau melihat dirinya diciptakan dari apa, tahu Allah Maha mampu. Ya terjawab pojokan. Allah Maha mampu enggak? Hah? Pokoknya nyawang. Gimana nyawangmu? Allah Maha mampu. Buktinya apa? Coba terangkan. Terangkan bahwa penciptaan makhluk itu bukti dia Maha mampu. Gimana? Terus? Masih belum jelas. Masih kurang pembuktiannya. Ya, penciptaan diri kita, penciptaan diri masing-masing manusia menunjukkan Allah Maha mampu. Karena jika tidak Maha mampu dan tidak Maha tahu, nggak mungkin jadi. Ya kan, nggak mungkin jadi. Yang bisa menciptakan manusia dan dikabarkan dari sperma dan semua sepakat dari sperma, ya kan? Seorang kafir pun sepakat kalau manusia diciptakan dari
sperma, maka mereka bikin bayi tabung. Kan itu kan, dari apa tabungnya? Untuk tempat apa? Ya tempat sperma. Ya kan, tempat sperma, bukan tempat mengawinkan sperma, bukan. Tetap kawinnya di mana kawinnya? Dalam rahim, tetap kan dalam rahim. Enggak mungkin enggak, tetap dalam rahim. Nah, jadi manusia ini ya, coba dari sperma jadi manusia. Dan manusianya gagah-gagah haro ayu-ayu gitu. Itu tentu apa? Yang menciptakannya pasti maha tahu dan maha mampu. Tahu tidak mampu enggak jadi. Mampu tidak tahu enggak jadi. Ya kan begitu. Bahkan tidak hanya maha tahu, maha mampu, juga maha apa? Bijaksana. Maha bijaksana. Ya. Maha bijaksana. Yuk terangkan Mahfud bahwa dari penciptaan diri kamu itu kamu paham Allah maha bijaksana. Terangkan, buktikan dia maha bijaksana. Ya, kita nggak melihat bagaimana dia Ta'ala mengatur, tapi dengan bukti diciptakannya kita seperti ini, ya, bangsa manusia ini misalnya seperti ini, itu bukti sang pencipta maha bijaksana. Dia buktikan coba, buktikan. Ya. Ya, dia Ta'ala menciptakan manusia dengan anggota badan yang lengkap dan semuanya pada tempatnya dan semua pada ukurannya. Ya kan? Semua pada ukurannya, semua pada tempatnya dan semuanya sampai pada waktu ajal yang dia putuskan. Mau diputuskan sepekan meninggal ya meninggal, mau diputuskan 100 tahun enggak meninggal ya eksis 100 tahun. Itu sesuai dia Ta'ala mau memberikan keputusan ajalnya berapa. Kan gitu. Supaya orang-orang juga, supaya orang yakin. Kenapa sama saja dari sperma kok ajalnya beda-beda? Karena ajal itu tergantung keputusan dia. Makanya biar orang yakin, makanya yakinlah setelah mati ada ajal lagi. Kan gitu. Biar orang yakin juga begitu, kan gitu. Ya kan gitu. Makanya di dunia kan nggak sama, memang dibikin dan bisa telak perbedaannya. Ya kan, ada yang orang lahir wis meninggal, baru lahir meninggal, arti hakikoi meninggal. Tapi ada yang sampai 100 tahun. Itu bukan karena salah apa-apa, emang karena kodok, emang aja kok dia tadi memutuskan ajalnya untuk memahamkan kita bahwa ajal tergantung Allah dan kita pun nggak menolak jika ada ajal lagi setelah kematian nanti, kan gitu. Ada lagi, makanya ada wa qadha ajalan wa ajalun musamma indah, kan gitu, indahu, kan gitu. Dia Ta'ala yang qadha ajal, dia yang memutuskan ajal dan nanti ada ajal lagi setelahnya di sisi dia Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa apa-apa, dia yang memutuskan kalau kita mau protes. Dia memutuskan, dia yang maha bijaksana, kan itu, dia yang bijaksana. Nah itu. Nah itu tuh yang ya gini kita pakai bukti, ya kan, untuk bukti diri kita. Yakin adanya al-ba'su ba'dal maut, kan gitu. Dia Ta'ala tidak hanya maha hikmah, juga maha rahmah. Maha rahmah, ya kan? Buktikan penciptaan diri kamu itu menunjukkan dia Ta'ala maha rahmah. Yuk buktikan. Ini depan sendiri yang buktikan, baju putih. Buktikan dengan penciptaan dirimu itu Allah maha rahmah. Jangan Allah enggak rahmah apa aku dibikin miskin, jangan gitu. Ya kan? Kita kurang bersyukur. Dengan terciptanya kita itu sudah bukti dia Ta'ala maha rahmah, maha kasih sayang. Kita kaya maupun miskin, enggak ada bedanya. Salah satu maha rahmahnya dia Subhanahu wa Ta'ala. Ayo akhi, buktikan ya baju putih. Buktikan dia Ta'ala maha rahmah.
Maha kasih sayang. Buktinya adalah seluruh anggota badan kita itu tidak hanya tampang doang. Gak hanya tampang doang, gak hanya tampilannya saja. Ya kan? Gak hanya tampilannya saja, tapi seluruh anggota badan bermanfaat, berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, itu menunjukkan yang menciptakannya Maha kasih sayang. Kalau yang menciptakan Maha kasih sayang, ya tampangnya doang, ya kan? Tampangnya mata, tapi bisa untuk melihat. Gambarnya telinga, tapi bisa untuk mendengarkan itu. Tapi karena dia memang Maha pengasih penyayang, maka mampu memberikan telinga yang mendengar, mata yang melihat, kan gitu. Gigi yang menggigit, kan gitu. Dia Ta'ala bisa, kan gitu. Itu dia Ta'ala Maha penyayang itu. Dia bukti kasih sayang. Itu namanya kita memahami min ayatillah, memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Itu kita harus ketahui. Jangan sampai kayak orang kafir ini nggak ngerti seperti itu, dikabarkan akan dihidupkan lagi. Apa iya? Nanti kan bagaimana bisa untuk tulang belulangnya hancur? Hanya nggak persiapan. Wah, kalau betul-betul dihidupkan lagi nanti itu adalah karrotun khasirah. Wah, itu benar-benar nanti pengembalian yang merugikan. Kenapa? Karena mereka nggak persiapan, nggak berbekal yang benar dan cukup, ya kan? Nggak berbekal yang benar dan cukup. Saya mengatakan qalu tilka idan karrotun khasirah. Qalu tilka idan karrotun khasirah, kan gitu. Nah, itu kita nggak boleh nggak tahu itu. Jangan nggak tahu kemampuan Allah. Jadi manusia jangan sampai tidak tahu kemampuan Allah. Lawang bukti-buktinya Allah Maha Mampu itu apa? Ada pada diri kita masing-masing. Kok sampai nggak tahu, kan salah. Ya kan? Salah. Dan untuk mengerti Maha Mampunya Allah nggak perlu belajar ke kota. Ya toh? Di desa pun bisa, ya toh. Pemeneh bakul susu jelas yakin itu Allah Maha Mampu itu. Bakul susu jelas yakin. Lah kok iso sapi wedhus diperes susune kok iso resik, sisi seger, susu murni lagi. Sapi ini yang di sekolah itu iki. Padahal di rumah tenggi sini yo darah karo kotoran ya, susu diperes kok iso resik. Diombe langsung enak terus sapi ini nang di sekolah sing gawe pabrik nang di sapi ini iki, pabrik susu ini. Loh, kan gitu. Itu demikian itu bukti Maha Mampunya dia Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu. Enggak perlu ke kota itu, di desa pun udah ketemu ilmunya itu. Ini itu, ketemu ilmunya gitu. Ketemu ilmu begitu. Ya itu ya ikhwah. Jadi orang jangan sampai nggak mengetahui apa tadi Maha Mampunya Allah. Jangan sampai nggak tahu Maha Mampunya Allah. Bukti terlalu banyak, dimanapun ada bukti gitu. Ya. Sehingga jangan sampai kena syubhat seperti ini mengatakan mana mungkin dihidupkan lagi, sudah idoman akhirah, nggak persiapan, akhirnya nggak persiapan terus kalau lagi berarti itu karotun khosirah. Nah itu, wah itu pengembalian yang apa itu khaibah, yang merugikan, ghairu rabihah, tidak menguntungkan. Jadi mereka tuh sadar memang itu kan kalau hidup lagi nggak untung mereka. Memang karena nggak berbekal, ya kan, nggak berbekal, nggak mau melakukan persiapan. Dia tidak mau melakukan persiapan. Ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah.
Lanjutnya ayat fa innama hiya zajratu wahidah. Nah, kemudian dia Ta'ala jemaah berfirman menjelaskan mudahnya perkara ini bagi Allah. Jadi perkara al-ba'su ba'dal maut, perkara menghidupkan manusia kembali setelah mati, walaupun sudah menjadi tulang yang hancur remuk, mudah bagi Allah. Apa itu? Fa innama, sesungguhnya itu hanyalah zajratu wahidah, hanya sekali tiupan, soihatun wahidah. Apa itu? Wahia nafkhatu asaniyah, sekali tiupan pada si tiupan sangkakala yang kedua. Yang pertama semuanya meninggal, yang kedua semuanya hidup kembali. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Fa idahum bisahirah, maka apa jemaah? Ketika dilakukan tiupan sangkakala yang kedua, fa idahum. Apa fa idahum? Maka seluruh makhluk, semua makhluk seluruhnya bisahirah. Bisahirah ahyaun ala wajhil ardi. Ahyaun ala wajhil ardi, semuanya hidup di permukaan bumi. Semuanya hidup di permukaan bumi, menunggu diputuskan oleh Dia Subhanahu wa ta'ala dengan putusan yang adil dan bijaksana, dan untuk mendapatkan pembalasan dan untuk mendapatkan jaza, untuk mendapatkan pembalasan. Bukan dihidupkan lagi untuk apa? Untuk kerja. Enggak. Di sana enggak disuruh kerja. Di sana tidak ada pekerjaan. Ya, enggak ada pekerjaan di sana. Mau ngelamar di PT apa enggak bisa. Enggak ada PT-nya di sana. PT-nya enggak ada pekerjaan. Nah gitu. Yang ada apa? Al-hisabu wal jaza, hanya perhitungan amal dan pembalasannya. Ya. Fawaidu wa ahkam. Yuk baca lanjut fawaidu ahkam. Fawaidu wa ahkam. Aksama. Aksamallahu bil malaikatil kirami wa bi af'alihim dalatu ala kamali inqiyadihim li amrihi wa isra'ihim bi tanfidhihi ala anna al-qiyamata haqqun la raiba fihi. Ya, semuanya. Allah bersumpah dengan malaikat yang mulia dan dengan pekerjaan mereka menunjukkan atas sempurnanya ketaatan mereka kepada perintah Allah dan bersegeranya mereka dalam pelaksanaannya atas bahwasanya kiamat adalah hak dan tidak ada keraguan dalamnya. Ya. Di sini apa jemaah? Allah bersumpah. Sumpah demi apa? Bil malaikah, demi para malaikat yang mulia dan demi perbuatan-perbuatan mereka yang menunjukkan sempurnanya kepatuhan mereka terhadap perintah Allah. Ingat, kesempurnaan kepatuhan terhadap perintah Allah. Jangan kayak anak kecil, patuhnya kepada kemauannya sendiri. Nek kon dolan karo dolanan ora kesel gitu. Nek kon sinau langsung ngantuk.
Ya kan? Langsung ngantuk. Kemangan baik, ora kuat ngunyah. Itu. Kalau dia mau blas, renek tau apa ceriane enggak gur-gur gitu. Gitu tuh kamu coba cermati. Itu anak kecil gitu. Itu namanya ya tunduknya kepada kemauannya sendiri, ya kan? Kepada kemauannya sendiri gitu. Nyekel HP orang ngantuk gitu. HP dijaluk langsung turu. Udah lama, udah berapa menit HP-nya. Nih pakai HP genti langsung turu. Astagfirullah. Langsung mak blek langsung turu. Memang betul orang tua perhatian sama anaknya, betul perhatian betul itu. Nah kalau malaikat tidak malaikat mereka sempurna kepatuhannya li amrihi kepada perintah Allah. Ini yang agung, ya. Itu yang agung sempurna kepatuhannya kepada perintah Allah. Itu yang harus dicamkan baik-baik, ya. Itu yang mulia. Kamali inqiyadihim li amrillah, ya kan gitu. Sempurna kepatuhannya kepada perintah Allah. Nah itu. Bahkan segera, ya kan gitu. Nah ini sumpah menunjukkan apa jamaah? Apa isinya sumpah berarti? Menunjukkan kepada annal qiyamata hakun la raiba fi. Itu apa menunjukkan apa? Annal qiyamata hakun la raiba fi, menunjukkan kiamat benar adanya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya mungkin sih ya, apa sih nomor 1, nomor 2 nomor 1 ya. Setelah maghrib insyaallah taala. Ya wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.